jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Bahwa itu pesan tentang membawa keadilan, kesetaraan dalam berbagai aspek. Tapi jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Saya menjalaninya dengan memperhitungkan potensi itu semua terjadi. Satu, kalau mau ikut pilpres, pasti nanti di ujungnya ada menang atau kalah. Oke? Yang kedua, ketika mengikuti pilkada, itu kita merasakan dinamika di perjalanan itu sudah mulai terasa. Ini ada kemungkinan bisa ikut pilkada, bisa nggak ikut pilkada. Walaupun angka surveinya tinggi. Dan perjuangan kita ini kan bukan soal mendapatkan posisi atau tidak. Perjuangan kita itu ingin melakukan perubahan, termasuk mindset orang. Mas Anies, judul Siapa Takut Anies yang kita usung pada malam hari ini bukan tanpa alasan. Karena gagasan dan visi misi Mas Anies tadi nyatanya tidak berjalan manis di lapangan begitu. Ya. Sehingga membuat kita berpikir, kenapa pada takut Anies? Apa yang dimiliki seorang Anies sehingga kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal, atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? Gitu ya, takut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan, kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti. Gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya ya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans nggak untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies. Coba buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang, he's still too young gitu kan, to become presiden, saya bilang gitu kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik. Kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan, Mas. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat itu tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu. Di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Ira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi saya. Baik. Oke. Saya mau ke Mas JJ Rizal dulu. Catatan sejarah seperti apa sebagai sejarawan Anda melihat fenomena drama politik Mas Anies sebenarnya ini? Yang menakutkan tuh bukan Mas Anies. Tapi? Menurut cara pandang saya, seperti di awal abad 20 itu yang menakutkan tuh keadaan. Karena orang merasakan, tapi tidak mampu menyuarakan. Dan keadaan ini menurut saya justru keadaan yang mendesak. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Anies nih ya. Dalam keadaan yang mendesak dan menakutkan gini,
ketika partai-partai dan Mas Anies mengalami partai itu cipoa semua karena kurikulumnya oligarki. Jadi kalau nggak masuk kelas oligarki, Mas Anies nggak akan lolos gitu kan. Nah, Mas Anies ini di masa depan, mari kita akhiri khutbah ini dengan mengangkat tangan dan menundukkan hati. Karena pada akhirnya, di tengah segala ikhtiar ketidakberdayaan, hanya kepada Allah kita kembali. Hanya kepada Allah kita menjadikan tempat bersandar dan tempat doa bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Muluk, Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koreksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam, yang kadang menyakitkan, yang sering tersembunyi di balik kebiasaan dan kenyamanan. Dalam kesadaran itulah kami berserah kepadamu ya Allah, memohon perlindungan dan petunjuk agar tak hanyut dalam keputusasaan. Ya Hakim, ya Basir, yang maha bijaksana, yang maha melihat yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia, tuntunlah hati kami agar tidak beku di hadapan derita sesama. Lembutkan hati kami agar tak terbiasa memalingkan wajah dari kezaliman di sekitar kami. Bukakan hati nurani kami agar kami tak sekedar tertegun menyaksikan ketimpangan, tapi punya keberanian untuk mendekat, untuk memahami dan bertindak dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Hadi, ya Nur, cahaya langit dan bumi yang menyalakan terang dalam setiap langkah kami, terangi akal dan nurani kami, agar kami tak hanya jadi penonton yang menyimpan simpati di tengah gelapnya nestapa. Tumbuhkan tekad kami untuk menolong yang lemah, membela yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sebagai laku hidup kami. Kuatkan kami agar kami tak hanya mengutuk kegelapan, tapi mampu menyulut cahaya, meski kecil, meski satu. Ya Aziz, ya Qawi, yang maha kuat, yang maha menanamkan keberanian dalam jiwa-jiwa yang gentar. Bila langkah kami goyah, kuatkanlah ya Allah. Bila kami surut, kobarkanlah ya Allah. Bila kami bergetar, bila kami gemetar, teguhkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi manusia yang utuh, yang hatinya hidup, yang nuraninya menyala, dan arah keberpihakannya jelas. Di bawah perlindungan-Mu ya Allah kami memohon, jangan jadikan kami generasi yang lalai. Jadikan kami penjahit harapan, jadikan kami penegak keadilan, jadikan kami pembela sesama. Bukan dengan amarah ya Allah, jauhkanlah itu dari sifat kami ya Allah, tapi dengan kasih yang penuh. Jauhkan kami dari sifat jumawa, karena bukan dengan jumawa, tapi dengan keberanian yang jernih. Ya Mujib, ya Ghafur, yang maha pengampun atas segala khilaf dan lalai.
Ampunilah ya Allah, ampunilah kesalahan dan kesombongan kami. Rahmatilah kami agar tidak hanya mengerti tapi juga peduli. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri ya Allah. Jangan biarkan kami hidup hanya untuk diri sendiri ketika ada begitu banyak yang menunggu uluran hati, yang menunggu uluran tangan kami. Ya Allah, jadikan keikhlasan sebagai tenaga kami dalam membantu sesama. Jadikan kami manusia yang bermanfaat bagi banyak manusia yang lain. Ya Jabar, Ya Latif, yang maha lembut dalam menyentuh hati yang retak. Hanya kepadamu kami sandarkan harapan yang tak bisa kami ucapkan kepada sesama. Hanya kepadamu kami titipkan luka yang tak bisa disembuhkan oleh kekuasaan manapun. Dan hanya kepadamu kami kembalikan segala ikhtiar yang tak mampu kami tuntaskan oleh tangan kami sendiri. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Tak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Teman-teman, ketika Anies Baswedan ditanya oleh salah satu host televisi ya, dan pertanyaannya ini sungguh di luar dugaan ya, dan sedikit menyindir sebenarnya. Kenapa? Ya ini pertanyaan seorang host TV kepada Anies Baswedan. Mas Anies katanya lebih sakit mana? Kalah di Pilpres atau gagal maju di Pilkada? Dan inilah kenapa Anies Baswedan itu bisa dikatakan tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat dicintai masyarakatnya karena hatinya yang hebat, teman-teman. Dan jawaban dari Anies Baswedan itu di luar dugaan ya. Niat memberikan pertanyaan yang menyudutkan, malah jawaban Anies ini sangat diapresiasi. Dan bagaimana jawaban Anies adalah ketika seseorang ya memutuskan untuk maju mengikuti kontestasi pemilu ataupun pilkada ya, ia tahu konsekuensinya ya. Ia tahu bahwa ia akan menang ataupun kalah, dan itulah resiko dari sebuah kontestasi. Dan inilah jawaban yang sangat hebat bagi Anies Baswedan. Tidak ada yang perlu disesalkan ya. Kalah menang itu adalah sebuah keberuntungan ya. Dan bahkan gagal maju di pilkada itu juga bukan sebuah kesalahan Anies. Yang melakukannya itu adalah, kalau kita bisa katakan, yang memutuskan adalah orang-orang yang mempunyai partai ya. Pak Anies Baswedan tidak punya partai ya. Untuk menyesalkan hal tersebut ya tidak perlu. Jawaban Anies ini sangat hebat dan luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh yang benar-benar perlu diapresiasi, bagaimana ia legowo ya dengan segala yang ada, teman-teman. Kita sebut aja bagaimana PKS, kemudian Nasdem ya, itu sudah mendeklarasikan Anies untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Namun setelah itu ya kong kali kong yang sangat luar biasa, sehingga dukungan tersebut ditarik dan dibatalkan, teman-teman. Dan inilah kenapa Anies Baswedan, saya katakan bahwa
Anies adalah orang yang luar biasa. Anies sangat menerima keadaan yang mungkin menyakitkan bagi dirinya. Dan disitulah sebuah kemenangan bagi Anies. Ketika Anies seolah-olah dijegal, ketika Anies seolah-olah disingkirkan, Anies mendapat kecintaan terhadap rakyatnya. Anies mendapatkan respon yang baik, yang positif dari masyarakat. Dan itulah yang dilakukan Anies. Bagaimana menurut kalian?